Selamat datang di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Anda memasuki zona integritas, melayani dari hati, jauhi korupsi, dan tolak gratifikasi. Tahukah Anda bagaimana cara mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pulau Punjung? Untuk pertama kali mendengar pernyataan ini, mungkin Anda berpikir bingung, atau mungkin Anda ragu, atau juga mungkin Anda berpikir ini sulit. Tenang, jauhkan pikiran tersebut dari benak Anda, karena kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Yuk, mari simak video berikut ini. Untuk perkara cerai talak dan cerai gugat, syarat yang harus dilengkapi yang pertama, membuat surat permohonan atau gugatan cerai dibuat sebanyak 6 rangkap, file dimasukkan ke CDR. Yang kedua, fotokopi KTP pemohon atau penggugat sebanyak 1 rangkap. Yang ketiga, buku nikah asli dan fotokopi buku nikah yang diberi materai 10.000 dan diberikan cap pos sebanyak 1 rangkap. Bagi pemohon atau penggugat yang berstatus sebagai PNS atau ASN, maka menyertakan surat izin dari atasan. Yang kelima, bagi termohon atau tergugat yang tidak diketahui alamatnya, maka diberikan surat keterangan goib yang diberikan oleh wali nagari atau wali jorong setempat. Untuk perkara cerai gugat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 7 Ayat 1 tentang Peradilan Agama, penggugat atau pemohon bisa mengajukan perkara di tempat kediaman penggugat. Sedangkan untuk perkara cerai talak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66 Ayat 2, pemohon mengajukan perkara di tempat kediaman termohon atau istri. Syarat mengajukan dispensasi nikah. Membuat surat permohonan dispensasi nikah sebanyak 6 rangkap. File dimasukkan ke CDR. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran anak pemohon, fotokopi ijazah terakhir anak pemohon, surat keterangan penolakan dari KUA setempat, surat keterangan sehat jasmani dan sehat organ reproduksi anak pemohon apabila perempuan dari dokter atau rumah sakit terdekat. Apabila anak perempuan dalam kondisi hamil, maka harus menyertakan surat keterangan hamil dari dokter atau bidan setempat. Kedelapan, surat rekomendasi atau keterangan telah mendapatkan pendamping dari dinas sosial dan surat hasil pemeriksaan psikologi. Selanjutnya, syarat mengajukan isbat nikah atau pengesahan nikah. Yang pertama, membuat surat permohonan sebanyak 6 rangkap, file dimasukkan ke CDR, melampirkan fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan nikah tidak tercatat dari KUA. Syarat mengajukan perwalian. Yang pertama, menyerahkan surat permohonan sebanyak 6 rangkap, file dimasukkan ke CDR. Yang kedua, fotokopi buku nikah calon wali anak tersebut. Yang ketiga, fotokopi KTP pemohon. Yang keempat, fotokopi akte kelahiran anak tersebut. Yang kelima, menyerahkan surat persetujuan dari orang tua kandung atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut. 6. Jika orang tua kandung telah meninggal dunia, maka pemohon menyertakan surat kematian. Yang ketujuh, menyerahkan asli surat keterangan penghasilan calon orang tua angkat. Yang kedelapan, meminta surat izin dari dinas sosial. Selanjutnya, syarat-syarat mengajukan gugatan harta bersama. Yang pertama, surat gugatan dibuat sebanyak 6 rangkap, file dimasukkan ke CDR. Yang kedua, fotokopi KTP penggugat. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi akta cerai. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan harta bersama, sertifikat, BPKB, dan lain-lain. Syarat penetapan ahli waris. Yang pertama, menyerahkan surat permohonan yang dibuat sebanyak 6 rangkap, file dimasukkan ke CDR. Yang kedua, surat kematian pewaris. Yang ketiga,
surat keterangan ahli waris dari wali negari mengetahui camat. Yang keempat, silsilah atau ranji keluarga yang diketahui oleh wali negari. Yang kelima, fotokopi KTP pemohon atau ahli waris. Yang keenam, fotokopi kartu keluarga atau ahli waris. Yang ketujuh, fotokopi buku nikah pewaris. Yang kedelapan, fotokopi akte kelahiran ahli waris. Selanjutnya, syarat permohonan asal-usul anak. Yang pertama, membuat surat permohonan sebanyak 6 rangkap, file dimasukkan ke CDR atau flash disk. Yang kedua, fotokopi KTP ayah dan ibu pemohon, fotokopi buku nikah pemohon, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lahir anak dari bidan atau rumah sakit. Syarat mengajukan wali adol. Yang pertama, membuat surat permohonan sebanyak 6 rangkap, file dimasukkan ke CDR. Yang kedua, fotokopi KTP calon pengantin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, surat penolakan dari KUA. Yang keempat, surat pengantar dari desa atau kelurahan. Syarat-syarat izin poligami. Yang pertama, fotokopi buku nikah asli atau duplikat buku nikah dengan istri pertama, legalisir pos bermaterai 10.000. Yang kedua, fotokopi KTP atau domisili pemohon, istri pertama dan calon istri kedua, legalisir pos bermaterai 10.000. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga pemohon dan calon istri kedua, legalisir pos bermaterai 10.000. Yang keempat, surat pernyataan akan berlaku adil dibuat oleh suami atau pemohon bermaterai 10.000. Yang kelima, surat pernyataan rela dipoligami dibuat oleh istri pertama bermaterai 10.000. Yang keenam, slip gaji atau keterangan pendapatan suami atau pemohon. Yang ketujuh, daftar harta bersama atau harta gonogini dengan istri pertama berupa barang, tanah, rumah, atau lainnya disertai dengan dokumen pendukung seperti sertifikat. Yang kedelapan, surat permohonan poligami. Yang kesembilan, fakta-fakta atau alasan berpoligami, menikah kapan dengan istri pertama atau alasan berpoligami yang lain-lainnya. Yang kesepuluh, fotokopi KTP saksi minimal 2 orang. Sekian syarat-syarat pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama Pulau Punjung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.